Pagi hari cerah nan terang, sungguh indah cahayanya. Yohanes telah datang, tetapi orang tidak mengenalnya. Saya Pastor Petrus Suharjo SJ mengaturkan kepada Anda sekalian, salam kasih hati kudus Yesus, dan berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Matius bab 11 ayat 16 sampai 19. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi hari Jumat Pekan Advent kedua, 12 Desember 2025. Yesus berkata kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak berkabung.' Sebab Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Semoga Anda sekalian, kita semua tetap setia dan tekun, saling mendukung dan mendoakan satu sama lain, supaya kita diteguhkan dalam iman, dikokohkan dalam harapan kita, dan dikobarkan dalam kasih kita kepada Allah dan juga kepada sesama. Kita berdoa untuk mereka yang tua, yang lansia, yang sakit, yang masih kecil, yang masih di dalam kandungan. Kita juga berdoa untuk mereka yang masih di bangku pendidikan. Dan bagi yang sudah selesai sekolah dan sedang mencari pekerjaan dan teman hidup yang tepat, kita doakan. Kita juga berdoa untuk mereka yang terus aktif ambil bagian dalam kegiatan pelayanan pastoral untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesama. Kita juga berdoa untuk pribadi-pribadi dan keluarga-keluarga yang menghadapi persoalan-persoalan kehidupan di dalam pribadi dan keluarga mereka. Semoga Tuhan sendiri yang menghibur, membimbing, menolong, menguatkan, supaya mereka mampu dan dapat menemukan solusi dan jalan keluar terbaik. Dan kita juga berdoa untuk saudara-saudari kita, entah yang kita kenal dan juga yang tidak kita kenal, yang telah meninggal. Semoga mereka diampuni dosa-dosanya dan diperkenankan berbahagia abadi di surga. Saya juga mengundang Anda sekalian untuk bersyukur bahwa situasi di SP7 tadi malam ada misa dan juga perpisahan berjalan dengan aman, lancar, dan selamat, dan semua bersukacita. Terima kasih terutama untuk umat Stasi Hati Kudus Tuhan Yesus SP7 yang menghadirkan suasana cinta kasih, persaudaraan, dan keakraban di antara kita. Dan pada hari ini Yesus mengingatkan, menegaskan kepada orang banyak, kepada para muridnya, dan tentu saja kepada kita semua, orang-orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya kita menghindarkan, menjauhkan diri dari sikap serba salah ini tadi, sikap apatis. Yohanes datang dengan gaya yang sedemikian,
ditolak, dikomentari. Anak manusia datang dengan gaya yang sedemikian, juga tidak mendapatkan respon dan sambutan yang sepantasnya. Tetapi itu adalah realitas kehidupan kita jika kita mau menimbang, berefleksi, dan juga meneliti kehidupan kita. Bisa jadi pada saat-saat tertentu kita ada dalam posisi yang satu, tapi pada saat yang lain kita ada dalam posisi yang lain. Maksudnya kadang-kadang kita jatuh kepada sikap apatis, melihat segala sesuatunya tampak keliru, tampak salah. Punya teman, punya keluarga, punya orang-orang di sekitar kita begini, tetap saja kita tidak mau terima, tidak mau merespon dengan baik. Punya teman yang tipe yang berbeda, yang berlawanan, kita juga protes, kita juga tidak mau memberikan respon yang baik. Memiliki situasi dan keadaan apapun, tetap ada dalam situasi dan kondisi tidak mengikuti jalan Tuhan. Tetapi semoga melalui sabda Yesus hari ini kita diteguhkan, kita dikuatkan, kita diajak untuk berani memiliki hati yang lemah lembut, hati yang rendah hati, seperti yang ditawarkan, yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus. Supaya kita berani mengikuti jalan Tuhan, supaya kita berani mengikuti rencana karya keselamatan Allah di dalam hidup kita. Tentu saja itu bukan sebuah proses yang sekali jadi, sesuatu yang mudah, bukan. Tetapi tentu saja ini kita perlu mohonkan rahmat istimewa, rahmat khusus dari Allah, supaya kita memiliki hati dan pikiran yang terbuka, memiliki diri yang mau ikut serta dalam karya keselamatan Allah. Tetapi tentu saja kita juga menyadari bahwa upaya kita dalam berdoa memohon rahmat Tuhan perlu untuk juga kita sertai, kita imbangi dengan ketekunan dan niat yang teguh untuk terus berusaha, berkata-kata, siap siaga, bersikap, membuka hati bagi rencana Tuhan, bagi kehendak Allah, bagi jalan Tuhan yang telah ditunjukkan kepada kita masing-masing. Maka selain bertekun dalam doa mohon rahmat Allah, supaya kita membuka hati, diri, dan pikiran kita, tetapi kita juga terus berusaha, berjuang dalam semangat ketekunan dan kebaikan hati untuk mengikuti jalan Tuhan. Berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.